Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marianti Hasana. Di sini saya akan menjelaskan mesin sealer. Mesin sealer adalah mesin penyegel atau mesin perekat plastik kemasan untuk menjaga kualitas produk yang ada di dalam kemasan kuotie cumi ini. Fungsi mesin sealer yaitu umumnya digunakan pada proses akhir, yaitu untuk menyegel isi produk pada kemasan kuotie cumi ini. Kegunaan mesin sealer ini yaitu: 1. Sambungkan kabel mesin sealer ini ke sumber listrik. 2. Hidupkan tombol on. 3. Atur suhu temperatur kontrol pada panel kontrol. 4. Masukkan plastik setelah suhu yang kita setting tercapai. 4. Tekan menggunakan tangan ke bawah dengan tekanan sedang dan tempo waktu yang standar 2-3 detik atau sesuaikan dengan ketebalan plastik. 4. Atur temperatur kontrol apabila plastik kurang lekat atau sampai lelah. 5. Matikan tombol off apabila sudah selesai. Perawatan pada mesin sealer ini adalah: 1. Bersihkan mesin setelah pemakaian. 2. Gunakan mesin sesuai dengan waktu yang disarankan, kurang lebih 4 jam pemakaian. Kemudian istirahatkan mesin sampai lebih dari 1 jam, kemudian bisa digunakan kembali. 3. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Terima kasih. Hai, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai meat mixer. Meat mixer adalah alat untuk pencampur adonan dalam jumlah yang banyak. Alat ini tuh akan mempermudah kita dalam pembuatan bakso, nugget, otak-otak, dan lain-lain. Nah, adapun cara menggunakan alat ini, yang pertama itu masukkan dagingnya terlebih dahulu, kemudian disusul dengan es batu dan bumbu tambahan lainnya. Kemudian hubungkan kabel mesin ke stop kontak, yang kemudian aktifkan power on. Lalu giling daging, tunggu beberapa menit untuk mengolah daging tersebut agar menjadi lebih halus. Nah, setelah itu adonan sudah jadi, bisa dapat dibersihkan. Dan untuk menjaga kerusakan dari mesin ini, kita harus membersihkan mesinnya setiap kali selesai digunakan. Nah, diusahakan lap bagian mesinnya sampai kering. Adapun cara merawat alat ini adalah: yang pertama, cabut kabel listriknya. Nah, pastikan sebelum kita mencabut kabel listrik itu tangan kita atau kaki kita dalam keadaan kering. Kemudian yang kedua, lepas bagian mixer. Nah, cara membersihkan mixer yang berikut ini adalah dengan melepas setiap bagian mixer. Nah, hal ini perlu dilakukan agar setiap bagian mixernya lebih mudah dibersihkan. Oleh karena itu, ceritakan mangkuk pengocok leher mixernya, setelah itu cuci sampai bersih sehingga tidak ada noda dan bau yang menempel. Lalu yang ketiga adalah rendam dengan air panas dan sabun. Nah, hal ini dipergunakan agar adonan yang menempel gampang untuk dibersihkan. Nah, selain itu ada yang keempat, itu jangan terlalu lama memakai mixer, karena menggunakan mixer sebaiknya dibatasi waktu pemakaiannya dalam menghaluskan adonan. Hal ini bertujuan agar mesin penggerak mixer tidak memiliki panas yang berlebihan. Namun jika memang harus menggunakan mixer dalam waktu yang lama, nah sebisa mungkin diberi jeda 15 menit. Nah, yang terakhir adalah gunakan minyak pelumas. Nah, kenapa digunakan minyak pelumas? Karena berfungsi untuk melancarkan gerak mesin agar gerak mesin lebih lancar. Nah, cara penggunaannya yaitu dengan membuka penjepit roda giginya, kemudian bersihkan setiap bagian mesinnya. Selanjutnya lumasi dengan pelumas beberapa kali, misalnya 6 bulan sekali. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bye bye. Cara menggunakan timbangan digital yang benar. Timbangan digital berkualitas untuk membantu aktivitas apapun yang melibatkan perangkat timbangan, dan juga memberikan informasi cara menggunakan timbangan digital. Berbagai jenis timbangan yang dimiliki, salah satunya adalah floor scale, crane scale, valley scale, dan wedging scale. Semua jenis timbangan berkualitas, namun meski sudah ada garansi dari distributor, ada baiknya kita mengetahui cara untuk menggunakan timbangan yang benar untuk meminimalisir adanya kerusakan.
Yang pertama, pada pengoperasian timbangan digital, yakni letakkan di tempat yang rata. Setiap timbangan digital, baik itu timbangan yang dijual ataupun yang dipakai, harus diletakkan pada tempat yang rata, kecuali timbangan gantung. Tempat yang miring saat mempengaruhi hasil penimbangan. Apabila benda yang timbang dihitung dalam satuan gram atau miligram, pastikan kaki semua menyentuh lantai dan media di mana cara menggunakan timbangan digital diletakkan. Yang kedua, pilih tempat atau lantai yang kokoh. Pastikan tempat meletakkan timbangan cukup kokoh untuk menahan berat timbangan dan beban yang akan ditimbang. Hindari meletakkan timbangan di atas meja yang lentur, tanah yang lembek, basah dan tidak rata juga perlu dihindari. Yang ketiga, nyalakan timbangan. Semua timbangan digital dilengkapi tombol on off untuk menyalakan ataupun mematikan. Ada jenis timbangan tertentu yang begitu ditancapkan ke listrik langsung menyala tanpa harus menyentuh tombol apapun. Ada juga timbangan yang memiliki switch on atau off yang diletakkan tersembunyi di bagian belakang timbangan atau bagian bawah timbangan. Meski begitu, kebanyakan timbangan memiliki switch on off di bagian depan sehingga lebih memudah menjalankan timbangan tersebut. Yang keempat adalah tunggu angka 0. Begitu timbangan dinyalakan, selanjutnya harus tunggu hingga layar display menunjukkan angka 0. Jika setelah dinyatakan tidak menunjukkan angka 0, harus ditekan tombol 0 supaya angka kembali menjadi 0. Pada tahap ini timbangan digital siap untuk digunakan. Sebagian besar timbangan duduk ataupun timbangan digital yang sering digunakan di rumah adalah timbangan digital karena lebih akurat dan mudah untuk digunakan. Pilih timbangan yang satuannya bisa diganti. Timbangannya yang baik harus bisa menimbang dalam satuan gram, kilogram, ons, dan pon. Baik, saya di sini akan menjelaskan freezer. Freezer merupakan sebuah perangkat elektronik yang berfungsi untuk menyimpan dan membekukan sebuah makanan maupun minuman dan sejenisnya. Fungsi dari freezer tak hanya membekukan bahan makanan. Freezer berfungsi untuk memperpanjang umur simpan juga bahan makanan segar ataupun olahan. Durasi penyimpanan sendiri bisa bertahan sampai 3-6 bulan atau spesifiknya menurut bahan-bahannya. Beberapa jenis bahan mentah yang bisa dibekukan adalah seperti yang saya produksi, yaitu kotichumi ini teman-teman sekalian. Oke, adapun fungsi refrigeran dan freezer, ada kulkas yang hanya berfungsi untuk membekukan bahan makanan, membuat es atau menyimpan frozen food. Jenis kulkas ini disebut dengan nama freezer. Kemudian ada juga kulkas yang berfungsi hanya mendinginkan makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan berbagai jenis minuman. Kalau yang ini nih, ini kita menggunakan freezer untuk menjaga usia simpannya lebih panjang. Panci kukus atau panci steamer adalah alat masak yang berbentuk panci dengan 2 gagang. Panci ini dilengkapi dengan lapisan dandang pengukus baik dari 1 lapis hingga 4 lapis. Bahan panci kukusan terbuat dari material kaca, stainless steel, bambu, hingga aluminium. Cara pemakaiannya: pertama, isi air ke panci secukupnya namun hindari sampai menyentuh bagian saringannya agar saat air mendidih tidak terkena makanan yang sedang kamu masak. 2. Masukkan lapisan dandang untuk mengukus bahan makanan di atasnya. 3. Sebelum meletakkan makanan ke dalam panci kukusan, pastikan air di dalam panci telah mendidih terlebih dahulu. 4. Bila sudah mendidih, kamu bisa memasukkan beberapa potong bahan makanan. Berikan jarak antara makanan tersebut agar bisa matang secara merata. 5. Setelah itu, tutup rapat panci. Terima kasih.